yang menjadi khotbah untuk ibadah kita pada minggu ini diangkat dari 1 Korintus 15 diawali dari ayat 50 hingga ayat 58. 1 Korintus 15 diawali dari ayat 50 diakhiri ayat 58. Bapak Ibu, mudah-mudi saudara seiman, mari kita bacakan secara responsoria. Kami akan membacakan ayat yang pertama. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, hadirilah, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan, kita jadikan firman-Mu menjadi terang. Syukur kepada Tuhan atas jawaban kita sayu, tapi saya yakin merupakan ucapan hati kita yang terdalam. Mensyukuri kepada Tuhan, tidak terasa tahun 2022 sudah kita jalani dengan penuh suka dan duka, penuh dengan pergumulan. Bahkan hari ini Bapak Ibu, dan mudah-mudi menjadi minggu akhir tahun kerejawi. Dalam kondisi ini merupakan suatu hal yang selayaknya kita lebih bersyukur dan bersyukur.
kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini, mau telah ditelan dalam kemenangan atau nunga dibodut kemenangan hamatea. Seperti hal yang sudah kita bacakan tadi, mungkin ada cerita yang sudah rata-rata kita pernah mendengarkan dan mungkin sudah sering kita baca melalui media sosial, tetapi berhubungan dengan firman Tuhan pada saat ini, tidak ada salahnya kami ulang kembali sebentar cerita yang sangat menyentuh atas suatu anak dengan orang tuanya yang sangat penuh dengan kasih sayang. Apa boleh buat? Sudah seperti itu nasib seorang anak dari satu keluarga, mulai dari lahir, dilahirkan orang tuanya, dilahirkan ibunya ke dunia ini, ada kelainan terhadap anak tersebut. Maaf, kakinya ada, tetapi kecil, tidak bisa digerakkan. Bisa digerakkan tetapi tidak mempunyai tenaga untuk berdiri kiri dan kanan. Begitu juga tangannya Bapak Ibu, tangan ini ada dan sesuai panjangnya, tetapi kecil, tidak bisa dipakai untuk melaksanakan aktivitas bagaimana layaknya tangan yang sehat. Ini suatu yang diterima anak suatu bapak yang sudah berumur ini. Tetapi di suatu ketika ada suatu pertandingan yang skopnya besar, mengatakan untuk memeriahkan suatu kebanggaan kita, kebutuhan untuk penghiburan dan kebutuhan untuk merayakan ulang tahun di negara kita, ada suatu pertandingan yang bisa dikatakan 3 in 1. Sekali pertandingan langsung terlaksana 3 kali kegiatan. Yang pertama sekali Bapak Ibu, langsung itu yang pertama dilaksanakan pertandingan berenang. Selesai dapat juara pertama, kedua dan ketiga, langsung yang berenang ini selesai berenang tanpa mengulur waktu, langsung pertandingan naik sepeda. Selanjutnya setelah selesai dapat pemenang yang naik sepeda, langsung dilanjutkan lagi lomba lari. Pemberitahuan ini dilaksanakan sampai beberapa bulan. Datang anak yang maaf, yang punya kelainan ini tadi, bahkan yang mengatakan ini tadi ada kelainan, bahkan maaf, anak yang cacat ini tadi mengatakan sama orang tuanya, Bapak, saya lihat dalam beberapa minggu ini pertandingan ini skopnya besar, saya mau ikut. Mau ikut kemana kan? Mengikuti pertandingan itu, karena terus diterangkan dan diberitakan melalui televisi dan melalui kabar dari teman-teman saya yang datang mampir ke rumah ini. Datang orang tuanya, nah itu adalah pertandingan untuk orang-orang dewasa. Loh, kata Bapak, umur saya sudah 22 tahun. Apakah saya belum dewasa? Apakah karena saya cacat? Begitu kata si anak ini tadi, mendengarkan keinginan, bahkan pengakuan daripada anak itu tadi, orang tuanya, bapaknya merasa sedih, bahkan meneteskan air mata. Saya sangat menginginkan, Pak, saya harus mengikuti pertandingan itu apapun nanti hasilnya. Dengan semangatnya anaknya itu tadi, maka si orang tua pun menghubungi panitia-panitia pelaksana pertandingan yang 3 itu tadi, menyampaikan bagaimana
semangat, optimis untuk harus ikut mengikuti pertandingan tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Panitia pun mengizinkan bahwa si anak ini tadi untuk mengikuti pertandingan tersebut. Bahkan mereka menyediakan suatu, kalau pertandingan dalam berenang, mereka menyediakan sarana, yaitu diambil itu apa? Kalau di kampung dikatakan itu sulu-sulu, buat sulu-sulu atau perahu. Dan yang kedua, menyediakan kapasitasnya itu lereng yang bisa tempat anaknya di pundak. Tiba hari pertandingan Bapak Ibu, maka pesertanya adalah ratusan orang, dan si bapak menaikkan anaknya ke atas perahu tadi, ambil tadi, diikat perahu tadi, maka bapaknya pun Bapak Ibu berenang sekuat tenaga, menarik anaknya yang duduk di atas perahu itu tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hampir setengah jam, semua orang para peserta sudah sampai di garis finish, tetapi ada satu lagi yang masih berjuang berenang, membawa anaknya yang duduk di atas perahu tadi, itu ditunggu oleh peserta sampai di garis finish. Selanjutnya langsung menuju ke tempat pertandingan yang kedua, yaitu naik sepeda. Orang tuanya pun mengambil gendongan seperti gendongan sisena, digendong anaknya itu tadi, dan bapaknya menggoyang sepeda itu tadi dengan perjuangan. Mereka ranking yang terakhir sampai ke garis finish. Selanjutnya Bapak Ibu, sesudah seperti itu, tiba lagi giliran untuk perlombaan yang ketiga, yaitu lomba lari. Napas daripada bapak ini sudah betul-betul keluar semuanya, sudah begitu ngos-ngosan, tetapi melihat daripada semangat anaknya yang mempunyai kelainan itu tadi, semangat orang tuanya pun tetap terpacu, dan dia pun menaikkan anaknya ke pundaknya sambil memberikan tangannya. Si orang tua pun berlari dan berlari. Hampir 2 jam Bapak Ibu, seluruh peserta sudah sampai di garis finish. Mereka berdua masih berusaha menjalani jalan itu tadi dengan keringat yang betul-betul bercucuran. Tetapi tak seorang pun yang menonton pertandingan itu tadi yang keluar dari daerah pertandingan tadi menunggu. Masih ada satu orang lagi peserta yang belum sampai di garis finish. 2 jam kemudian Bapak Ibu, si ayah pun dengan baju yang sudah basah, keringat yang sudah bercucuran, sampai ke garis finish sambil mengundang anaknya yang jahat itu tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua peserta bertepuk tangan, dan panitia pun memberikan jempol, memberikan tempat duduk untuk mereka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang tuanya tidak lagi sempat duduk di tempat yang disediakan oleh panitia, namun sudah langsung tergeletak pingsan karena capek. Tetapi panitia begitu memberikan suatu apresiasi, melihat semangat daripada si anak yang cacat itu tadi, walaupun pemenang pertama piala emas, pemenang kedua perunggu, piala ketiga perak, sudah tadinya ada yang mendapatkan, tetapi para peserta rela memberikan piala yang terbesar itu tadi, berikan saja terhadap anak itu tadi, walaupun itu terbelakang sampai di garis finish ini tadi. Bapak Ibu, saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
khotbah ini, cerita ini sangat menyentuh dengan daripada firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi. Bagaimana cara sentuhan ataupun bagaimana supaya kita dapat merefleksikan khotbah yang kita bacakan itu tadi? Orang anak yang cacat itu tadi bisa dikategorikan atau bisa dicontohkan seperti kita. Anak yang cacat itu tadi bisa hampir disamakan seperti kita yang ada duduk di gereja ini sekarang. Begitu kita lahir, begitu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, lahir dari rahim orang tua kita, bahwa kita sudah cacat dosa. Kita begitu lemah, kita begitu tidak punya kemampuan, kita tidak bisa berbuat yang besar. Tetapi ada orang tua yang begitu mengasihi. Orang tua yang mengasihi itu tadi, yang memberikan bantuan, yang memberikan suatu solusi atas semangat yang ada di anaknya itu tadi, itu bisa kita berikan sama seperti pekerjaan Allah. Bahkan panitia itu tadi itu tetap juga merupakan suatu kapasitas ataupun suatu pekerjaan Allah yang disediakan untuk mengasihani daripada siapa yang percaya kepadanya. Suatu pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan oleh orang tua, yang walaupun posisi umurnya yang sudah tua, dia sanggup berkorban, berenang, menggoyang sepeda, bahkan mengundang anaknya supaya sampai di garis finish yang dia perjuangkan, yang diinginkan oleh anaknya tadi di dalam suatu perlombaan. Seperti itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah kita saat ini, bahwa Allah telah memenangkan pertandingan, bahwa Allah telah memberikan suatu kasih anugerah terhadap kita, yaitu dengan pengorbanan yang begitu besar melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa kita mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi ini merupakan suatu yang diuraikan oleh Apostel Paulus, di mana kondisi itu suatu hal kenyataan di dalam pemikiran, di dalam konsep, di dalam kepercayaan orang Israel yang sempat mengatakan bagaimana bisa daging kita yang sudah debu, daging kita ini, badan kita ini yang sudah debu tanah, bagaimana bisa bangkit kembali? Itu merupakan suatu pergumulan, itu menjadi suatu kenyataan yang terjadi di dalam kepercayaan orang Israel, sehingga datang Paulus menjelaskan bahwa hal itu yang diterangkan seperti yang sudah kita bacakan tadi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat daging dalam apa yang tidak binasa. Kalau memakai pikiran kita, seperti kata kami orang Jambi, entah yaudah bisa bangkit lagi. Orang Latana Galo, seperti itu kalau kata kami orang Jambi. Latana Galo, bagaimana bangkit lagi? Entah yaudah, kan begitu banyak. Seperti itulah kata-kata daripada orang Israel tadinya di kala itu. Maka datang Apostel Paulus mengatakan dan membuatkan suatu penjelasan seperti sebelum ayat ini tadi, di ayat 30 ada dikatakan tadi. Ada dikatakan sebelum ayat 50, di ayat ke belakang ada dikatakan tadi. Contoh, kalau kita menanam timun, apakah yang kita tanam itu tadi betunya benar? Bahwa
bukan batu yang bertambah batu. Coba kita bayangkan sekarang bagaimana batang timun. Begitu juga jagung. Kita tanam satu biji jagung, yang tumbuh bukan biji jagung yang besar, tetapi pohon jagung yang tumbuh. Seperti itulah diterangkan terhadap orang Israel menyikapi penilaian, menyikapi daripada pemikiran orang-orang Israel yang menyatakan bagaimana bisa orang yang mati bangkit kembali. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Artinya Bapak Ibu, kepercayaan ataupun keyakinan orang Israel tadi adalah kepercayaan atau keyakinan yang keliru, yang mengatakan tidak mungkin ada hari kebangkitan kembali. Bagaimana mungkin bahwa semua orang yang mati tadi di hari terakhir bangkit lagi? Semua yang bangkit itu seperti halnya pekerjaan Allah yang mengorbankan anak tunggalnya Yesus Kristus, bahwa kita lihat dan kita yakini mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita lihat di dalam kesaksian dan di buku kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu penjelasan yang diuraikan oleh Paulus. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nabili yang terakhir, sebab nabili akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa poin dari uraian itu tadi. Begitu diperjelas Paulus bahwa bukan badan yang kemarin itu yang dikuburi benar. Syaitan mudah memulak mau tano. Las ido naga penafsiran mana pemikiran orang-orang Israel dulu, itu yang diperjelas oleh apostol Paulus. Itu yang diperjelas, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kalau memakai otak sehat, pikiran sehat, bahwa ini kapasitas ataupun pekerjaan Allah begitu sulit untuk ditafsirkan, begitu sulit untuk diterima, tetapi kenyataan ini adalah proses ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Suatu yang merupakan kebanggaan terhadap kita yang mempercaya kepada Allah, yang percaya terhadap Yesus Kristus, bahwa kemenangan itu terhadap orang-orang yang mempercayainya telah dibuatkan oleh Allah melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari uraian yang tadi dipertegas, firman ini mempertegas dalam posisi seluruh orang yang mempercayai kepada Tuhan. Yang pertama sekali, berdirilah tegak, jangan goyah, walaupun dalam mengikuti Tuhan banyak pergumulan dan rintangan, banyak kekecewaan dan siksaan, tetapi firman Tuhan saat ini mengatakan, berdirilah tegak, jangan goyah, karena kita telah dimenangkan. Bagaimanapun kondisi, bahkan apapun yang terjadi, yang kita jalani dalam kehidupan ini, dengan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, firman ini mengatakan, berdirilah tegak dan kokoh, ikutilah suara hatimu, bahwa pekerjaanmu tidak ada yang sia-sia untuk mengikut Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ini berkata bahwa jerih payah di dalam mengerjakan sesuatu hal, dalam
mengerjakan kebaikan sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Dengan tegas, apapun kendala, apapun kondisi, bagaimanapun cobaan, bagaimanapun kesulitan, bagaimanapun pergumulan, tetaplah berdiri kokoh, maka percaya, meyakini apa kepercayaan kita kepada Tuhan yang telah lama kita percaya. Terlebih Bapak Ibu, pada minggu ini adalah minggu akhir tahun gereja, mana ujung tahun gereja, mengingat minggu ini diberikan kesempatan kepada kita untuk mengenang, mengingat saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah duluan meninggal dunia, yang dekat dengan yang jauh. Banyak penafsiran, banyak pendapat bahwa tidak ada lagi hubungan orang yang hidup dan yang mati. Banyak yang mengatakan tidak penting lagi berbuat terhadap orang yang mati. Banyak yang mengatakan bahwa tidak ada lagi sangkut paut kita dengan orang yang sudah meninggal. Tetapi saat ini diberikan kesempatan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita untuk mengenang keluarga kita. Apakah itu bapak kita, apakah itu ibu kita, apakah itu saudara kita, apakah itu tetangga kita, atau leluhur kita dimanapun tadinya kita berpisah dengan mereka. Dengan keyakinan penuh, dengan kepercayaan kita, meneguhkan iman kita bahwa firman ini menyuruh kita mengingat dengan harapan bahwa kita akan bertemu nantinya di dalam kemenangan yang disediakan oleh Tuhan. Layakkan bangsa kita bersedih. Mungkin banyak yang belum selesai tuntas. Mungkin banyak pengharapan-pengharapan yang belum tersalur. Mungkin banyak janji-janji yang belum terrealisasi atau terlaksana. Hari ini Bapak Ibu, kita diberikan keyakinan, diberikan keteguhan kepercayaan bahwa nanti kita akan sama-sama bangkit kembali di dalam suatu tempat yang telah Tuhan sediakan. Bahwa kita akan sama-sama bertemu nantinya kalau kita tetap mempunyai suatu pengharapan kepada Tuhan bahwa kita telah dimenangkan, bahwa keluarga kita di dalam nama Yesus telah ikut dimenangkan karena pengorbanan Allah. Dalam itu Bapak Ibu, minggu ini minggu yang sangat spesial, minggu sangat berhikmat. Kita panjatkan doa kepada Tuhan agar seluruh keluarga kita yang sudah duluan mendahului kita akan bertemu, kita akan berjumpa di dalam kemenangan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita percaya dan yakin, maka kita akan ikut menang. Karena minggu kita adalah hari ini minggu pariatif, minggu akhir tahun gerejawi. Untuk menutup khotbah minggu ini, di situ di tata ibadah kita ada lembaran kecil buku MD nomor 347. Mari kita nyanyikan dengan penuh perasaan, merupakan suatu doa kita kepada Tuhan terhadap seluruh keluarga kita yang sudah duluan mendahului kita, duluan meninggal dunia secara badani, dan pengharapan kita akan bertemu nantinya di surga yang disediakan Tuhan yang mengasihi kita, yaitu kehidupan yang kekal. Mari kita dengarkan.